please. Where are you? Actually, for you, I don't know anything about lightsabers. Cerita berfokus kepada seorang gadis pengasuh anak alias babysitter yang kesulitan menghadapi anak asuhnya yang tidak bisa tidur akibat suara yang sering ia dengar dari dalam lemari. Alasan bocil tersebut kemudian membuat gadis bernama Emily itu harus meletakkan sebuah boneka tepat di depan lemari agar monster tidak keluar dari dalam lemari. Berniat untuk menenangkan si bocil yang terlihat terus saja berdebat dengan kakaknya yang selalu menyebutnya seorang penakut. You are nice one, Mark. You are the baby. Usai melewati hari yang melelahkan sebagai seorang babysitter, Emily kemudian menghibur diri dengan memutar musik, beberapa potong pizza, dan sebatang rokok. Tapi belum sempat membakar rokok, tiba-tiba ia mendengar suara dari luar yang ia kira adalah majikannya. Setelah merasa semua sudah beres, Emily pun mulai menyambut sang majikan, tapi ternyata setelah kembali ke dalam rumah sembari bertanya dalam hati siapa yang telah membunuh anjing di luar itu, tiba-tiba boneka yang tadinya ada di kamar para bocil kini sudah ada di ruang tamu. Mengira itu adalah ulah para bocil untuk menakutinya, ia pun sedikit kaget saat melihat si bocil ternyata sedang tertidur pulas. Setelah kembali meletakkan boneka ke tempat semula, ia kemudian meninggalkan kamar tersebut dan mendengar suara dari kamar lain yang ternyata adalah kakak si bocil yang mengaku tidak bisa tidur. Dan karena sudah larut malam, Emily kemudian meminta gadis kecil itu untuk segera tidur sembari meninggalkan kamar. Dan tiba-tiba yakin kalau ia sedang diprank, Emily kemudian mulai membereskan foto-foto sampai ia kembali mendengar suara mencurigakan yang ia kira adalah majikannya. Mr. Gray? Kepanikan pun terjadi ketika Emily mendapati gadis kecil dalam kondisi terikat. Melihat itu, ia kemudian bergegas untuk menghubungi seseorang. Tapi sayang, kabel telepon sudah diputus oleh sosok misterius itu. Dan saat itu juga ia terkaget ketika melihat televisi yang tiba-tiba menyala yang ternyata dan inilah dia, Night of the Reaper. Perkenalkan, wanita cantik ini adalah Dina, seorang mahasiswi yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya tanpa alasan yang jelas. Dan pria ini adalah salah satu sahabat di masa SMA bernama Chad, dan ini adalah Wills, mantan Dina kala itu. Sebelum ke rumah, Di menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah tos serba. Di sana ia kembali bertemu dengan Chad dan Lisbeth si polwan cantik sebelum ia menemui pemilik toko untuk membeli obat stroke buat ayahnya yang terlihat dikenal baik oleh si pemilik toko. How is he? I told him they don't agree with the tannins. Dan di tempat lain, pria bernama Rodney yang kebetulan adalah seorang sheriff di kota itu kaget saat mendapat sebuah paket kiriman dari seorang tanpa identitas yang isinya tampak membuat sheriff itu sedikit terheran. Jesus Christ. Kembali kepada dia yang menemui sahabat lamanya bernama Eddie yang terlihat kegirangan saat melihat kedatangannya kembali.
terlihat saat mulut wanita itu tidak berhenti bergerak, mulai dari bertanya tentang pengalaman kuliah sampai bercerita tentang profesinya saat ini sebagai pengasuh anak seorang sheriff duda anak satu bernama Rodney, yang diakuinya saat ini sudah mulai tumbuh benih-benih cinta kepada sang sheriff. An empty spot in the sheriff's bed. Just Mrs. Hattie Arnold? Kembali kepada Rodney bersama rekannya bernama Butch yang berhenti di depan sebuah rumah lalu memperlihatkan isi paket yang ia terima, yang ternyata adalah remote pintu garasi rumah kosong tempat terjadinya pembunuhan babysitter di awal film. Beralih kepada Dee yang akhirnya tiba di rumah dan disambut hangat oleh ibunya yang kemudian memintanya untuk segera menemui ayahnya. I can scrunch something up for you. Yeah. Setelah menceritakan beberapa prestasi yang sudah ia raih dalam pendidikannya, Dee kemudian berhenti saat ayahnya tidak merespon, bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan ibunya mengaku kematian Emily sudah membuat ayahnya menjadi seperti mayat hidup seperti saat ini. She wants you to call her back. She said, it's an emergency. Kembali kepada sheriff yang saat sedang asik membahas kasus rumah kosong, tiba-tiba kembali mendapat paket kiriman dari pengirim misterius yang kali ini berisi sebuah kaset video. Dan saat mereka mulai memeriksa isi video, ternyata isi video adalah sebuah rekaman seorang pria di tengah hutan yang sedang ketakutan setelah melihat sesuatu di dalam hutan yang ternyata Setelah melihat isi video, Rodney mengaku mengenal pria di video itu, yaitu Connor, pria yang kasusnya ditutup setelah polisi negara menyebut kematiannya murni kecelakaan tunggal akibat pengemudi dalam keadaan mabuk. Yang sejujurnya, Rodney sendiri tidak percaya sedikit pun dengan hasil otopsi pihak kepolisian negara tersebut. Beralih kepada Hedy yang mengeluh kepada Dee tentang diare yang dialaminya sesaat setelah Dee pulang dari rumahnya. Ia kemudian memohon kepada Dee untuk menggantikannya menjaga anak si sheriff karena ia tak mau kehilangan pekerjaannya, termasuk kehilangan sheriff pujaan hatinya. Kembali kepada Rodney dan Butch yang dalam perjalanan menuju lokasi hutan di rekaman video tiba-tiba bertemu dengan Lisbeth yang menemukan bangkai seekor anjing liar di jalan. Di saat Rodney menawarkan bantuan, Liz berkata kalau ia bisa tangani sendiri, sembari bertanya tujuan Rodney dan Butch, yang kemudian dijawab oleh Rodney kalau mereka sedang menyelidiki kasus Connor yang sebenarnya sudah ditutup oleh departemen tempat Lisbeth bertugas saat ini. Mendengar itu, Lisbeth kemudian meminta Rodney untuk mengabarinya setelah mendapat informasi tentang kasus tersebut. Setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Rodney merasa meski hanya firasat, tapi dia yakin kalau tempat itu adalah lokasi yang sama seperti di dalam rekaman video. That's it? Well, Dan setelah menduga posisi kamera dan posisi korban, perhatian Rodney pun teralihkan setelah tiba-tiba shit. singkat waktu setelah kembali mendapatkan paket kiriman yang seperti sebuah petunjuk, di mana kali ini berisi rekaman video malam detik-detik sebelum Emily dibunuh. Dan setelah meneliti video, Butch terlihat menemukan sebuah petunjuk dari plat nomor kendaraan di dalam video. Dan di tempat lain, Dee akhirnya memenuhi permintaan Hedy untuk menggantikannya menjaga Max, anak sematawayang Rodney yang terlihat santai saat Dee memberitahunya tentang kondisi Hedy yang tidak berhenti ke toilet sampai saat ini. Kembali kepada Rodney yang akhirnya memeriksa Chad setelah mengetahui nomor kendaraan yang sama dengan miliknya yang terlihat ada di lokasi pembunuhan Emily. Dan saat Chad berkelit kalau dia bukan orang yang mereka cari, dengan bukti dan kamera milik Chad, Rodney kemudian berkata kalau Chad bukan pelakunya, setidaknya dia adalah kaki tangan si pelaku.
I think holding. Bosan nungguin Max yang asik main PS, Dee kemudian mengajak Max untuk bermain agen properti dengan imbalan permen yang sontak membuat Max setuju setelah bayangan permen ada di otaknya. The deal, kid. Come on, this way. Layaknya seorang agen properti, Max kemudian mulai memperlihatkan setiap ruangan di tempat itu, mulai dari basement yang dipenuhi barang-barang usang dan baju pengantin sang ibu. I don't like being down here. Max terlihat meminta Dee untuk bergegas keluar dari ruangan itu yang sudah jarang mereka lihat, berniat ingin memperlihatkan kamar Max yang ia sebut ruangan terbaik di tempat itu. Sebelum ke kamar Max, Dee tertarik dengan sebuah kamar yang ternyata adalah ruangan kerja Rodney, dan Max mengaku kalau ayahnya menyimpan senjata di ruangan itu. Dan saat menuju kamar Max, Dee berhenti di depan sebuah foto seorang wanita yang ternyata adalah ibu Max yang tewas akibat kecelakaan mobil, dan Max berkata kalau peristiwa itu sering membuat ia dan ayahnya menangis. Lalu setelah sampai di kamarnya, Max memperlihatkan walkie-talkie hadiah dari ayahnya yang sering mereka gunakan saat bermain petak umpet bersama sang ayah. Kid, I owe you some sweets. Kembali kepada Rodney dan Butch yang kali ini tidak mendapat petunjuk berarti dan tidak ada hubungannya dengan kematian Emily. Terlihat setelah Rodney memutar video yang hanya berisi percakapan Wills dan Chad saat melihat Dee sedang melintas. Beralih kepada Dee dan Max yang mulai bermain petak umpet dan walkie-talkie sebagai petunjuk. Dan saat sedang fokus mencari Max, tiba-tiba Dee mendengar sesuatu dari luar rumah yang membuat Dee mengira Max bersembunyi di luar setelah melihat seseorang berdiri di tepi hutan. Side? He said we had to stay inside. Sadar ada yang tidak beres, Dee kemudian bergegas masuk lalu mengunci pintu, tapi tiba-tiba sempat parno. Dee terlihat lega setelah mendengar suara Rodney di telepon yang ternyata hanya ingin mengetahui keadaan Max dan berterima kasih atas waktu Dee untuk menjaga Max hari ini. Are you in the... Beralih kepada Rodney yang setelah melihat rekaman video merasa yakin kalau Wills lah pelakunya, dan Chad berperan sebagai kameramen untuk mengabadikan setiap momen pembunuhan. Perkataan Rodney membuat Chad berkata kalau ia akan menuntut Rodney dan Butch atas tuduhan tak berdasar mereka. Willis didn't do shit. Okay. Melihat aksi Rodney yang sudah di luar protokol, Butch kemudian mengingatkan Rodney kalau tindakannya kepada Chad bisa berakibat fatal. Sebagai rekan sekaligus sahabat, Butch menyarankan Rodney untuk beristirahat sejenak. Merasa Butch tidak mendukungnya, Rodney pun memutuskan untuk memecahkan misteri ini sendiri. Dan saat Rodney berhenti di sebuah tempat, tiba-tiba beralih kepada Dee yang terlihat masih terjaga sedang sibuk mencari sesuatu di dalam kulkas. Namun perhatiannya teralihkan saat kembali mendengar suara dari luar. Setelah memeriksa dari jendela, ia pun terkaget setelah mendengar suara tembakan dari dalam hutan. Penasaran dengan apa yang sudah ia dengar, Dee kemudian memutuskan untuk memeriksa apa sebenarnya yang terjadi. Dan benar saja, setelah memeriksa, Dee kemudian menemukan seekor anjing tergeletak sudah tidak bernyawa. Melihat bangkai anjing yang memiliki kalung di leher, Dee kemudian berusaha memanggil pemiliknya, tapi tiba-tiba kembali kepada Rodney yang kali ini mulai mencari informasi dari seseorang di sebuah apartemen. Sementara Dee terlihat menghubungi pihak pemeliharaan hewan untuk melaporkan perihal anjing yang ia duga ada pemiliknya, yang kemudian direspon oleh pihak terkait dengan berjanji akan memeriksanya besok pagi. Tak lama berselang, lagi-lagi Dee mendengar suara aneh, dan kali ini sumber suara ada di dalam rumah. Max?
Dan setelah memeriksa setiap ruangan, Dee terkaget saat tiba-tiba televisi mengeluarkan suara yang kencang. Kembali kepada Rodney yang akhirnya berhasil masuk ke sebuah kamar yang ia duga ada kaitannya dengan misteri yang sedang ia pecahkan. Beralih kepada Dee dan Heidi yang terlihat asik ngobrol di telepon, dan perbincangan terhenti sejenak ketika Dee diganggu oleh suara-suara aneh dari dalam rumah. Heidi kemudian memutuskan untuk menghentikan gibah agar Dee dapat memeriksa sumber suara yang terus mengganggu obrolan mereka. On the line, please. I don't want to be alone. Sementara Rodney yang belum menyerah akhirnya menemukan titik terang setelah tiba-tiba. Dan Dee memutuskan untuk memeriksa basement yang ia yakini asal dari suara-suara aneh itu. Dan tiba-tiba, sementara Rodney berhasil menjatuhkan Wills di tempat lain, Dee yang merasa panik mulai menghubungi Heidi. Sayang tidak ada jawaban dari Heidi. Setelah memeriksa keadaan Max di kamarnya, Dee terlihat tenang karena Max masih tertidur pulas. Lalu saat Dee meninggalkan kamar Max, Dee kembali mendapat teror suara aneh yang kali ini berasal dari kamar Rodney, yang ternyata adalah suara pecahan kaca jendela yang pastinya ulah seseorang. Teror suara masih terus berlangsung sampai tiba-tiba dan saat akan meninggalkan ruangan itu, kembali Dee mendengar suara, dan kali ini berasal dari kamar Rodney. Beralih kepada Rodney yang akhirnya berhasil menangkap Wills dan melepaskan Chad, lalu meminta Butch untuk mengirim satu anggota untuk mengawasi gerak-gerik Chad di luar. Tak sabar melihat petunjuk selanjutnya, Rodney pun segera memutar kaset video yang ternyata berisi rekaman peristiwa kecelakaan istri Rodney yang aslinya bukan karena kecelakaan tunggal. Kembali kepada Dee yang berhasil masuk ke dalam kamar Rodney dan menemukan sesuatu yang membuat Dee shock sampai harus menghubungi 911. Sementara Rodney yang mulai naik darah terlihat mengeluarkan becengnya sembari bertanya kepada Wills siapa pembunuh istrinya. Dan saat Wills akan buka mulut, tiba-tiba Butch muncul dan melaporkan kalau saat ini telah terjadi suatu kejadian yang lebih urgent. Dan saat seseorang sedang merekam Max yang sedang tertidur di tempat lain, Butch dan tim terlihat bergegas ke suatu tempat. Kemudian saat pelaku teror memulai aksinya setelah mendengar suara Dee yang berusaha menghubungi 911, Butch akhirnya tiba di lokasi yang ternyata adalah laporan palsu tentang temuan bom di sebuah minimarket. Sementara Dee akhirnya berhasil mengecoh pelaku teror sampai tiba-tiba tersadar sudah berada di depan televisi setelah dibius oleh Dee. Pelaku teror kemudian membuka topengnya setelah Dee mengumbar segala temuan dan bukti kalau pembunuh Emily adalah Lisbeth. Dan di luar dugaan, ternyata semua ini sudah dirancang oleh Dee jauh sebelumnya. Ketika Heidi tiba-tiba mengalami mencret dan mengungsikan Max sampai laporan palsu tentang bom adalah bagian dari rencana Dee untuk memuluskan usahanya menjebak Lisbeth. Lalu Dee mulai mengajak Lisbeth bermain petak umpet. Menerima ajakan Dee, Lisbeth kemudian mulai mencari senjata.
Sayang, sebelumnya semua sudah diantisipasi oleh Dee dengan menyingkirkan segala benda tajam dari rumah tersebut. Setelah kali ini giliran Dee yang memberi teror kepada Lisbeth. Lisbeth terlihat mulai mencari Dee di setiap sudut ruangan sampai ke kamar Rodney, dan akhirnya Lisbeth berhasil menemukan pecahan kaca jendela sebagai senjatanya. Hello, Elizabeth. Ink for you. Beralih kepada Rodney yang terlihat mulai frustasi sampai Butch memberitahu Rodney kalau ia memiliki rekaman CCTV dan sudah tahu siapa pelaku teror bom di minimarket. Kembali kepada Lisbeth yang bertanya lewat walkie-talkie siapa sebenarnya Dee. Dee kemudian menjawab kalau ia mengenal Lisbeth dan Lisbeth mengenalnya, sembari memberi clue yang mengarahkan Lisbeth menuju hutan. Warmer. Setelah melihat tanda dari dalam hutan, Lisbeth bergegas menuju arah cahaya yang ternyata adalah jebakan. Where are you? Setelah menghadiahi timah panas di kaki Lisbeth, Dee kemudian memberitahu kalau dia adalah kakak babysitter bernama Emily yang sudah ia bunuh. Namun, belum sempat menghabisi nyawa Lisbeth, tiba-tiba This wasn't us. beralih kepada Rodney yang mencoba menghubungi Dee. Lalu tiba-tiba bergegas meninggalkan kantornya setelah tidak ada jawaban dari panggilan di telepon. Kembali kepada Dee yang berhasil dilumpuhkan oleh Lisbeth dengan bantuan Chad. Tampak Chad dan Lisbeth panik melihat luka tembak di kaki Lisbeth. Ditambah Dee yang mulai mengejek Lisbeth dengan berkata, masa pemburu tidak tahu kalau dia sedang diburu. Being hunted. Dan saat Chad berusaha menenangkan Lisbeth, Dee berkata kalau ia hanya sedang menggantikan posisi ayahnya. Just replacing him with her. Situasi pun kian dramatis setelah Chad mengaku sudah menghabisi anak buah Rodney yang dikirim untuk mengawasinya. Mendengar itu, Lisbeth terlihat memuji keberanian Chad dan berkata kalau mereka dapat melewati semua ini bersama. Dan setelah diberkata kalau semua ucapan Lisbeth adalah bohong, tiba-tiba Rodney memanggil Dee pada walkie-talkie di saku bajunya. Mendengar itu, Chad kemudian segera mengambil walkie-talkie itu dan mencoba berbicara kepada Rodney, tapi tiba-tiba walkie-talkie yang sudah dirancang oleh Dee akhirnya meledak dan berhasil memecahkan kelapa Chad dan membuat Dee sempat tak sadarkan diri. Kejadian itu kemudian dimanfaatkan oleh Lisbeth untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari memutar video detik-detik sebelum Emily tewas dan kamera yang sudah siap merekam setiap momen di mana Lisbeth akan menyiksa Dee seperti yang ia lakukan kepada Emily. I like the reaction. And everything gets gonna. Setelah kembali mengenakan topeng kebanggaannya, Lisbeth pun mulai berencana menghabisi Dee secara perlahan sebelum menusuk Dee dengan pisau. Emily died so sweet. Your last breaths together. Dan saat Lisbeth akan melakukan aksi selanjutnya, ternyata ia lupa kalau Did I? Where's Max? ya, dia lupa kalau Rodney tidak akan membiarkannya. Dalam posisi tidak berdaya, Lisbeth bahkan masih sempat berbohong dengan berkata kalau Dee ingin berusaha membunuhnya. Tak tahan mendengar mulutnya yang tak mau berhenti bergerak, Rodney pun memutuskan untuk memasukkan timah panas ke dalam otak Lisbeth. Dan setelah mengaku kalau dialah yang telah mengirim paket kepada Rodney selama ini, Rodney pun mulai melepaskan ikatan Dee. Dan saat itu juga Dee mengaku kalau semua ini sudah ia rencanakan agar Rodney dapat menyaksikan sendiri segala perbuatan Lisbeth.
Mendengar itu, Rodney kemudian berencana akan melaporkan kejadian ini kepada kepolisian negara, tapi dimelarangnya karena polisi negara akan berpihak kepada Lisbeth. Menyadari hal itu, Rodney pun memutuskan untuk membuat status hilang agar tak seorang pun yang menyadari kematian Lisbeth. Tidak seorang pun, dan film pun tamat. Itu dia guys, alur cerita film berjudul Night of the Reaper. Dari film ini dapat kita simpulkan kalau cinta itu benar-benar buta. Terlihat bagaimana Lisbeth buta nurani setelah menyingkirkan siapa saja yang berniat menghalangi cintanya, yaitu menghabisi Emily karena merasa cemburu di saat ia mulai suka kepada ayah Chad, dan berniat menghabisi Heidi di saat ia mulai suka kepada Rodney yang usahanya kali ini berhasil digagalkan oleh Dee. Bagaimana dengan kalian? Pesan moral apa yang kalian dapatkan setelah menonton film ini? Silakan tulis di kolom komentar sekarang. Dan jika kalian suka film ini, silakan like dan share. Jika kalian suka channel ini, langsung subscribe aja, agar kalian selalu mendapatkan update film terbaru secara gratis dari channel ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di alur cerita lainnya di sini. Gimana lagi kalau bukan di channel begini ceritanya.